Al-Faqih Abu Laits Samarqandi rahmatullah alaih mengatakan bahwasanya barang siapa menjaga 7 kalimat di dalam kehidupannya, maka dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosanya walaupun dosanya ini sebanyak buih di lautan. Dan dia juga akan mendapatkan kenikmatan, kemanisan dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hidupnya akan baik, matinya pun juga akan baik. Lah 7 kalimat tadi yang dijaga adalah yang pertama, ayyaqula inda ibtida'i kulli syai'in bi bismillah. Hendaklah untuk memulai segala sesuatu dengan ucapan bismillah. Karena bismillah itu sangat luar biasa. Jadi keutamaan fadilahnya daripada bismillah. Makanya segala sesuatu yang kita kerjakan kalau tanpa adanya bacaan bismillah, fahuwa aqta, yaitu keberkahannya terputus. Bahkan kita makan kalau kita enggak baca bismillah, maka setan ikut makan. Sehingga di saat kita ingat di tengah-tengah, oh tadi saya enggak baca bismillah, maka disunahkan baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Wasaniyatu ayyaqula inda firaqi kulli syai'in alhamdulillah. Dan kalimat kedua yang harus dijaga adalah di saat selesai mengerjakan segala sesuatu, ucapkanlah dengan ucapan alhamdulillah. Itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala sesuatu yang kita perbuat, yang kita kerjakan pada dasarnya atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan daripada Allah, nikmat daripada Allah. Selesai kita mengerjakan, maka kita ucapkan alhamdulillah. Misalnya habis makan alhamdulillah. Habis apa saja kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wasalisatu ayyaqula idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Dan apabila lesan ini mengucapkan, berkata segala sesuatu yang tidak bermanfaat, suka bicara yang sifatnya sia-sia, maka ucapannya astaghfirullah. Artinya apa? Di saat lesan ini banyak bicara hal yang sia-sia atau bahkan mengandung dosa yang tidak ada manfaatnya, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita membuat satu majelis atau bahkan misalnya kita lagi nongkrong bareng-bareng, banyak yang kita ucapkan, akhir daripada ucapan kita itu maka sunnah yaitu mengucapkan daripada doa kifarat majelis. Kenapa? Karena dengan doa kifarat majelis itu maka segala dosa, segala kesalahan yang terjadi di majelis itu maka akan diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Warabi'atu ayyaqula idza arada fi'lan insyaallah. Dan ucapan yang keempat yang harus dijaga yaitu apabila hendak melakukan segala sesuatu yaitu dengan ucapan insyaallah. Artinya apa? Artinya tidak pernah memastikan sesuatu yang belum dia kerjakan. Suatu contoh, wah kalau saya besok pasti datang. Itu bukan ciri orang beriman, Pak. Tapi orang beriman itu segala sesuatu yang hendak dikerjakan maka diawali dengan insyaallah. Insyaallah besok saya datang. Jadi nggak pernah memastikan. Bahkan kalau ngutang sekalipun, insya Allah bulan depan saya kembalikan. Kenapa? Karena ada juga orang yang meyakinkan, udahlah pokoknya pasti bulan depan saya kembalikan. Ternyata sudah 2 tahun nggak kembali juga. Nah, disinilah ya perlunya kita jaga ucapan apabila hendak melakukan sesuatu, yaitu diawali dengan ucapan insya Allah apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Kenapa?
Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita yang terjadi ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena dalam hidup ini yang terjadi keinginan Allah. Kadang-kadang kita inginnya A, nggak taunya inginnya B. Jadi segala sesuatu itu terjadi dengan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Dan kita terima bersih hanya nurut saja. Apa sih yang menjadi keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, dan pasti itu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Makanya di saat kita mau melaksanakan sesuatu, ucapkanlah insya Allah. Wal khamisatu ayyakula idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi ucapan yang kelima yang harus dijaga adalah apabila menghadapi segala sesuatu pekerjaan atau segala sesuatu yang kita tidak senang, yang kita tidak suka, atau pekerjaan itu berat, permasalahan itu sangat rumit dan berat, yang memang kita secara akal nggak mampu, maka disitulah kita ucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan itu bentuk pengakuan bahwasanya yang punya daya dan upaya hanya Allah. Manusia tidak punya apa-apa, manusia tidak punya daya, manusia tidak punya kuasa. Yang punya kuasa dan kekuatan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di saat kita menghadapi segala sesuatu yang berat, kita perbanyak mengucapkan daripada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka segala sesuatu tadi akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seberat apapun Pak, itu pasti ringan. Tapi kalau nggak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seringan apapun terasa berat, ya kan? Sebenarnya ringan karena nggak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terasa berat. Kenapa tidak dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena dia tidak menyadarin dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wasadisatu ayyakula idza asabathu musibatun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ucapan yang keenam yang harus dijaga adalah apabila tertimpa suatu musibah, maka ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini pun juga bentuk daripada penyadaran bahwasanya semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Dan kadang-kadang Pak, ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kan biasanya ya, yang sudah terkenal diucapkan apabila ada orang meninggal dunia, ya kan? Makanya misalkan kita ada sesuatu ya, atau misalnya kita bawa pena, tiba-tiba pena kita jatuh, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kata sebelahnya siapa yang meninggal? Karena nggak paham. Padahal apapun yang terjadi, misalnya listrik mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apapun yang terjadi, yang bentuknya daripada musibah walaupun itu kecil, yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sendok hilang, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan saya dapat amalan dari salah satu teman. Jadi kalau orang kehilangan sesuatu, sebelum dia ngomong kepada orang lain, bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un 11 kali. Insya Allah barang yang hilang tadi akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengembalikan? Itu caranya Allah ya. Cuman yang jadi masalah kan kadang-kadang kalau kita udah kehilangan, kita udah nggak sabar Pak, langsung keluar-keluar bahwasanya ini saya hilang, sehingga kalau sudah keluar-keluar kemana-mana, itu sudah lain ceritanya itu ya. Jadi kalau saat kita kehilangan, sebelum kita bicara kepada siapa-siapa, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka insya Allah barang yang hilang tadi akan dikembalikan oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Wasabi'atu
la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat ketujuh yang harus kita jaga dalam kehidupan kita, hendaklah lesan kita baik di waktu malam maupun siang selalu perbanyak dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 7 kalimat inilah kalau kita jaga dalam kehidupan kita, maka akan mulia di hadapan Allah dan malaikat, dosa diampunin oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan, mendapatkan kemanisan dalam ketaatan, dan hidupnya dalam keadaan baik, matinya pun nanti juga dalam keadaan baik.